Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang selesainya acara. Mungkin sedikit Pak, saya dari staf ahli wali kota bidang hukum dan politik untuk interview pada pemilu tahun 2019. Apa kiat-kiat dari KPU untuk menghadapi petugas-petugas KPS, petugas TPS yang ada di KPS untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun depan 2024 yang tahun lalu banyak membawa korban bagi petugas TPS. Apakah tahun ini kiat-kiat seperti itu bisa terulang kembali atau bisa meminimalisasinya, Pak? Mungkin ini ya pertanyaan saya, Pak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Jadi ini isu 800-an orang meninggal diracun KPU. Kotak suara disemprotkan disinfektan sehingga itu secara tidak langsung meracun KPPS. Ini berita hoax yang tren juga pasca pemilu 2019. Jadi Bapak Ibu sekalian, pasca pemilu 2019 itu kan karena pada saat pemilu 2019 terdapat kurang lebih 800-an KPPS badan ad hoc kami meninggal dunia. Kami di KPU sangat menaruh perhatian besar terkait persoalan itu. Untuk itu kemudian KPU bekerja sama dengan Kemenkes dan ID juga untuk melakukan riset, melihat apa sebenarnya yang terjadi sehingga pada saat itu banyak para anggota kami badan ad hoc kemudian meninggal dunia setelah proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Nah, hasil penelitian dari Kemenkes itu pertama itu karena usia, Pak. Iya, jadi memang sebagian besar yang meninggal itu memang karena usianya. Kemudian yang kedua karena komorbid. Jadi sebelumnya itu memang sudah ada penyakit yang cukup riskan diidap oleh para badan ad hoc kita. Dulu itu kan untuk menjadi KPPS itu cukup surat keterangan saja tanpa dites apapun dari puskesmas. Kadang puskesmas sudah siapkan, siapa datang loh, siapkan surat keterangan kita. Nah kemudian berdasarkan kajian-kajian itu KPU kemudian dalam peraturan KPU pengaturan rekrutmen badan ad hoc-nya untuk KPPS itu memang diharapkan walaupun tidak harga mati Pak ya, diharapkan memang usianya itu dari 17 tahun hingga 55 tahun. Itu terkait usia. Kemudian proses rekrutmennya mesti ada hasil tes gula darah, kolesterol dan tekanan darah. Itu untuk menghindari jangan sampai terdapat penyakit komorbid yang membahayakan. Karena Pak KPPS itu orang banyak lihat KPPS itu kerjanya di satu hari itu saja. Padahal KPPS itu beberapa hari sebelumnya sudah mulai bekerja, menyebarkan surat pemberitahuan misalnya ke seluruh pemilih di lingkungan TPS-nya. Kemudian menyiapkan lokasi TPS-nya, membangun tenda dan lain sebagainya. Di hari H itu jam 5 subuh sudah bangun, sudah menyiapkan semuanya, menempel pengumuman-pengumuman di papan pengumuman TPS, menyiapkan kotak suaranya dan sebagainya. Kerjanya sampai malam, sampai pagi. 2019 di TPS Kota Pontianak itu ada yang sampai jam 12 siang besoknya pun masih belum selesai proses perhitungan. Itu nggak tidur-tidur. Sampai ada sebagian yang lanjut usia, mohon maaf Pak, itu tidur datang tentang di lokasi TPS sudah nggak nyadar kan. Yang tinggal anak-anak masih coba itu tapi nggak selesai juga proses perhitungannya. Nggak selesai juga proses perhitungan sampai jam 12 siang. Akhirnya di take over oleh PPS, dibawa ke PPK, kemudian dilanjutkan di sana. Nah kemudian terobosan apa lagi yang dilakukan KPU? KPU nanti dalam proses rekapitulasi, dalam proses penghitungan itu, ini peraturan KPU-nya belum keluar Pak ya, tapi KPU sudah mulai menyiapkan di draftnya. Proses penghitungan nanti itu akan dilakukan penghitungan paralel. DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu sendiri penghitungannya. Kemudian DPD dan Pilpres itu sendiri penghitungannya, dilakukan secara bersamaan. Kenapa? Karena saksinya berbeda. Kan saksi Pilpres kan berbeda,
saksi DPD juga berbeda. Nah, kemudian saksi DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu kan saksi partai. Jadi tandem, paralel. Untuk mempersingkat waktu penghitungan. Kalau saya tidak seperti itu, 5 jenis pemilihan itu kan dilakukan secara berurutan, waktunya panjang. Kasihan KPPS-nya. Nah, kemudian terobosan yang nanti akan disiapkan juga, kami akan berusaha menyiapkan perangkat untuk memfotokopi salinan C1. KPPS kami itu 2019 itu mengisi salinan C1 itu yang ukuran A4 itu ratusan halaman, Pak. 1 ring lebih mungkin itu. Bayangkan kalau partai politik aja misalnya sekarang ada 18. Dikali 18 rangkap. DPD berapa orang? Nah, kalau 20 orang kali 20 rangkap. Kemudian Pilpres, kalau 3 pasang saksinya 3 orang, 3 rangkap. Untuk DPRD tadi itu, DPR RI kalikan 18, DPRD provinsi kalikan 18 rangkap, DPRD kabupaten kota kalikan 18 rangkap. Itu jumlahnya beribu. Sebal ini mereka harus salin ulang satu persatu manual. Nah, kalau nanti ada perangkat untuk memfotokopinya itu satu saja dibikin, kemudian fotokopi, kemudian baru ditantangan yang asli, tantangan basah ya. Seperti itu yang lagi disiapkan, mudah-mudahan bisa. Kemudian selain itu kami juga menyiapkan namanya aplikasi sistem informasi rekapitulasi. Nanti pada saat proses di TPS itu KPPS cukup memfoto salinan C1 kemudian mengupload ke dalam sistem. Nah, tadi kita berharap sistem informasi rekapitulasi atau kita singkatkan Sirekap ini bisa menjadi acuan, tetapi undang-undangnya masih tidak berubah terkait proses rekapitulasi, perhitungan juga. Jadi akhirnya itu hanya supporting system saja. Terkait pelaksanaan didakui masih secara manual. Nah, namun tadi itu untuk membantu tenaga badan ad hoc kami siapkan mesin untuk memperbanyak dokumen tersebut. Demikian, Pak. Terima kasih.